warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya, nggih. Kembali lagi dengan saya Pak Fajar Yulianto pada pembelajaran PAI. Nah, sebelum pembelajaran PAI ini kita mulai, silahkan untuk anak-anak semuanya, untuk buku atau yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran PAI bisa dimasukkan ke dalam laci atau dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita awali dulu dengan membaca doa mau belajar. Oke, mungkin Ketua kelas Pak Hidayat bisa memimpinnya lebih dahulu. Monggo Pak Mas Hidayat. Teman-teman, pelajaran selanjutnya dengan membaca doa belajar bersama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Mas Hidayat sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oke, kemudian untuk mengawalinya untuk yang bagi baik juga dulu dengan membaca surat atas kafi bersama-sama. Ya, akhir salah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya قل أيها الكافرون لن أعبد ما تعبدون ولا أنتم عما أعبد Wala ولا antum أنتم abiduna ma عما abudu. عبدتم Wala ana إن abidun ma أنتم abudum. Wala لن antum abid أعبد ma لكم abudu. Lakum دينكم dinukum ولي دين. waliyadin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu terkait dengan materi sifat amanah dan jujur dengan tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama sifat siswa dapat memahami konsep sikap amanah dan jujur secara tepat. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan penerapan sikap amanah dan jujur dalam kegiatan harian. Nah, kemudian pertanyaan saya ingin bertanya kepada murid-murid semua. Dan saya silakan nanti yang bisa jawab bisa menjawab. Oke. Ya, pertanyaan pertama, apa itu dengan nah? Ada yang bisa jawab? Bisa dimaksud amanah. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sifat amanah? Nah, ada yang bisa menjawab? Mas Arizal mungkin? Oke Pak, saya mau menjawab pertanyaan itu Pak. Iya. Amanah berarti dapat dipercaya Pak Guru. Oh ya, sih benar jawaban Mas Arizal bahwa amanah itu adalah sifat yang dapat dipercaya. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan sifat jujur? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh ya,
Apa Bu Handa? Jujur itu berarti berkata apa adanya, Pak. Oh iya, berkata apa adanya. Betul sekali. Oke, lanjut. Sedikit saya jelaskan, yaitu apa itu sifat amanat dan sifat jujur. Sifat amanah dan jujur merupakan dua sifat mulia yang saling berkaitan. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan jujur berarti berkata benar dan tidak berbohong. Sifat amanah. Sifat amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Kemudian sifat jujur berarti adalah berkata benar dan tidak berbohong, berkata sesuai dengan kenyataan dan tidak menyembunyikan kebenaran. Untuk contoh-contohnya, ini ada beberapa contoh terkait dengan sifat amanah dan sifat jujur. Untuk sifat amanah, contohnya adalah menjaga rahasia teman, mengembalikan barang yang terjatuh, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian sifat jujur, tidak mencontek saat ujian, mengakui kesalahannya jika berbuat salah. Yang ketiga adalah berbicara dengan jujur kepada orang tua ataupun kepada orang lain. Nah, untuk lebih memahami contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilihat video yang saya tampilkan ini. Ini video singkat yang saya ambil dari TikTok. الهجرة رحلة هادئة حمل الإسلام لنا الهجرة رحلة هادئة حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادئة حمل الإسلام لنا دينا. Nah, itu tadi sedikit contoh ya dari sifat amanah dan jujur yang sudah kita ambil dari video di TikTok. Nah, untuk lebih memahami lagi terkait materi tersebut, kita bagi menjadi kelompok, nggih. Untuk kelompoknya kita bagi menjadi dua saja. Kelompok yang pertama, Mas Febri, Mbak Dia, Hayu, Mbak Handayani, Mas Doni, Mas Ahmad Rubadi, dan Mas Alfian. Soalnya itu bisa dilihat ya di PowerPoint-nya. Kemudian untuk kelompok dua, Mbak Aziza, Mbak Farah, Mas Arizal, kemudian Mas Ahmad Rubadi, Mas Hidayat Falahuddin, Mbak Ayundi. Ya, soalnya bisa dilihat. Baik, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan diskusinya dengan kelompoknya. Baik, semuanya sudah selesai atau belum? Pak. Ya, Pak. Ya, Udah. soalnya mudah kok ini kok. Oke, kalau gitu silakan lanjut untuk presentasinya dari kelompok satu. Siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Saya, Pak. Monggo Mas Febri. Baik, mohon izin mewakili dari kelompok satu. Eh, Berbicara terkait dengan sifat amanah. Sifat amanah adalah sikap atau perilaku yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada seseorang. Contohnya, menjaga rahasia teman, kemudian mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mengembalikan barang temuan. Itu Pak, presentasi dari kelompok satu. Terima kasih. Ya, Mas Febri sudah bagus, hasilnya sudah lengkap. Oke, lanjut untuk kelompok dua. Ada yang mau menyampaikan? Siapa? Saya, Pak. Ya, monggo Mbak Aziza. Ya, saya mewakili dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari soal apa yang dimaksud dengan sifat jujur dan sebutkan 3 contoh penerapannya dalam keseharian. Hasil diskusi kami,
bahwa sifat jujur adalah sikap atau perilaku yang selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Contohnya, tidak mencontek saat ujian, mengakui kesalahan, dan menyampaikan informasi yang benar. Seperti itu, Pak. Betul Mbak Aziza. Alhamdulillah. Untuk semuanya insya Allah sudah paham. Untuk hasil diskusinya sudah benar semuanya. Baik, dari pembelajaran di atas ya kita simpulkan bahwa sifat amanah berarti adalah dapat dipercaya. Contohnya bisa menjaga rahasia, menjalankan piket kelas, mengembalikan barang temuan. Kemudian sifat jujur berarti adalah berkata benar dan tidak berbohong. Contohnya bisa berbicara dengan jujur pada orang tua, di saat ujian, mengakui kesalahan. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini ya sudah selesai untuk materinya. Kita lanjut untuk refleksi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama ya, bagaimana Anda dapat menerapkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberikan tanggapan atau komentar dari refleksi yang pertama? Saya Pak. Monggo. Ya. Oke. Bagaimana Anda dapat menerapkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban saya gini, Pak. Untuk menerapkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kita bisa menepati janji, kemudian mengelola tanggung jawab dengan baik, dan berkata jujur dalam setiap situasi, Pak. Ye, siap. Makasih sudah memberikan refleksinya. Yang kedua nih, yang terakhir ini ada yang mau memberikan refleksi tentang apa manfaat yang bisa dirasakan setelah memahami materi tentang sifat amanah dan jujur yang kita pelajari hari ini. Saya, Pak, Monggo Mbak Farah. setelah memahami materi tentang sifat amanah dan jujur, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan seperti meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan hubungan sosial, dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, Pak. Makasih Mbak Farah sudah memberikan refleksi yang keduanya. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Oke. Kita lanjut untuk asesmen pengetahuan ya. Ada dua soal ini yang insya Allah semuanya mudah untuk dikerjakan. Langsung saja ya. Siapa yang ingin menjawab soal nomor pertama? Mas Rubadi mungkin tadi belum menjawab ya. Apa yang dimaksud dengan sifat amanah dan jujur? Baik, Pak. Ada Saya yang bisa ingin menjawab? menjawab, Pak. Monggo Pak Rubadi, Mas Rubadi. Oke. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab, sedangkan jujur berarti berkata benar dan tidak berbohong, Pak. Oke, sip, sudah benar, alhamdulillah. Lanjut soal yang kedua nih, ya. Sebutkan satu contoh penerapan sikap amanah dan jujur. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Mbak Handa. Monggo Mbak Handa. Contoh dari sifat amanah dan jujur, yaitu tidak mencontek saat ujian, Pak. Oke, sip. Tidak mencontek saat ujian. Oke, alhamdulillah ya, asesmen singkat ini sudah menggambarkan bahwa kalian itu sudah memahami tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk asesmen tambahannya nanti bisa dikerjakan di rumah, yaitu soal sudah saya masukkan ke kuis, nanti bisa di barcode ya, nanti saya kirimkan lewat grup, nanti bisa dikerjakan di rumah sebagai asesmen tambahan dan pemahaman materi yang lebih baik lagi. Oke, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil dan hikmah dari sifat amanah dan jujur. Teman berikutnya, jangan lupa untuk tetap hadir ya. Ye, kita akhiri untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan
membaca doa kafatul majelis. Subhanakallah Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik. Sekian dari Pak Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.